Selamat pagi teman-teman, kita sambung kembali ya dalam episode yang kedua, masih mengenai coaching skills. Jadi mari kita lanjutkan ya, bagaimana Anda menjadi seorang atasan dengan coaching skill yang bagus ya, coaching and counseling yang bagus. Menjadi seorang mentor yang hebat bagi anak buah Anda. Saya ingin Anda ketika kelak pensiun atau anak buah Anda resign ke tempat kerja di tempat lain, anak buah Anda tetap mengenang Anda. Ya, saya ingin itu. Jadi saya sering mendengarkan pengakuan di Twitter ya, anak buah cerita, dulu saya kerja di perusahaan ini, saya terngiang-ngiang dengan atasan saya, karena beliau menjadi mentor yang sangat bagus bagi diri saya. Saya merasa pencapaian saya sekarang itu tidak lepas dari bimbingan dia waktu saya kerja di bawah dia. Gitu ya. Itu kan indah ya, kalau Anda dikenal sebagai seorang mentor yang hebat bagi anak buah Anda. Jadi bertahun-tahun kemudian ketika anak buah Anda sudah menjadi orang hebat pun dia akan tidak lupa dengan jasa baik Anda ketika Anda menjadi seorang atasan yang baik bagi dia. Menjadi seorang mentor yang top, markotop ya, bagi anak buah Anda. Oke. Jadi mari kita lanjutkan ya. Di slide berikutnya nih ya, saya bicara mengenai perbedaan antara bos dengan coach ya. Jadi Anda bisa lihat tuh ya di slide di belakang saya ya. Kalau bos itu banyak bicara, kalau coach banyak mendengarkan. Yang kalau bos memegang kendali, kalau coach memegang komitmen. Bisanya memerintah kalau bos ya, kalau coach memberikan challenge ya, menantang, memberikan penugasan-penugasan yang challenging. Bekerja untuknya ya, bekerja bersama kalau coach itu ya. Kalau bos itu suka menyalahkan ya. Kalau coach ya bertanggung jawab, kalau ada kesalahan ya dia bertanggung jawab, tidak melempar tanggung jawab ya. Kemudian kalau bos itu menjaga jarak, kalau coach menjaga hubungan. Ya, jadi intinya menurut saya, seorang coach itu bekerja bersama ya, dengan anak buahnya, memberikan penugasan-penugasan yang challenging, dan kemudian memegang komitmen untuk maju bersama. Jadi intinya Anda bisa lihat ya di kantor Anda kalau Anda sendiri sekarang sebagai seorang atasan ya, tolong Anda pelan-pelan belajar menjadi seorang coach yang baik ya. Mendengarkan masukan anak buah Anda, tapi juga Anda memberikan penugasan-penugasan challenging. Dan tadi saya bilang bahwa Anda juga ngasih resources, ngasih clue, ngasih panduan kepada anak buah Anda. Karena itu sangat berharga itu. Supaya kinerja anak buah Anda menjadi makin maju. Oke. Nah, di slide berikutnya ini ya, keuntungan menjadi coach yang baik. Pertama, membantu mengembangkan kompetensi karyawan. Iyalah, ya. Kemudian membantu memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan. Kemudian membantu mendiagnosa permasalahan kinerja, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, membina hubungan kerja yang produktif. Ya, jadi intinya ketika Anda menjadi coach yang baik itu ada dua hal yang sangat bisa ditingkatkan, yakni kompetensi anak buah Anda. Sekali lagi menurut saya learning by doing itu sangat powerful dan Anda punya peran yang sangat krusial dalam proses learning by doing itu. Ya, sekali lagi tadi misalnya ketika kita, contohnya tadi saya minta seseorang untuk menyusun digital marketing plan. Dia tadinya tidak paham itu mengenai digital marketing plan, dia mungkin pemahamannya terbatas. Tapi ketika dia diminta atasannya untuk menyusun digital marketing plan, mau nggak mau kan dia belajar. Dan proses belajar dia akan sangat terbantu kalau atasannya ngasih clue, ngasih panduan, ngasih bimbingan. Jadi atasannya itu betul-betul seperti seorang coach ya. Kan di olahraga, coach itu memang tugasnya meningkatkan potensi anak buahnya. Jadi coachnya ngasih arahan, ngasih clue, ngasih panduan, ngasih bimbingan. Atau ketika misalnya tadi saya ngasih tugas kepada anak buah saya, misalnya untuk menyusun KPI, dia tidak bisa karena pemahamannya masih terbatas. Tapi ketika kemudian saya kasih tugas untuk menyusun KPI, itu kan peluang yang sangat bagus bagi diri dia untuk belajar menyusun KPI yang bagus. Ya. Menyusun target-target kinerja yang terukur bagi dirinya sendiri. Ketika saya minta untuk menyusun itu kan dia belajar mau nggak mau. Nah, di saat itulah saya juga sebagai atasan,
seyogyanya ngasih clue juga. Ini loh caranya. Ini loh step by step menyusun KPI yang bagus tuh seperti ini loh Mas. Mbak, ini loh resource-nya, ini loh panduannya, ini loh contohnya. Kemudian dia bikin, kemudian Anda dipresentasikan di depan Anda, kemudian Anda ngasih masukan. Itu kan proses learning by doing yang luar biasa, itu powerful. Atau kemudian ketika anak buah kita tadi sudah bikin digital marketing plan, sudah disusun sesuai arahan kita, dipresentasikan, masih ada yang perlu disempurnakan, kita ngasih masukan, itu kan proses pembelajaran yang powerful. Dari situlah kompetensi anak buah Anda meningkat. Sepanjang Anda bisa ngasih arahnya yang jelas ya. Ngasih tugasnya itu terukur, kontennya yang Anda harapkan jelas, Anda ngasih contohnya jelas, ngasih outline-nya jelas. Kemudian bahkan Anda ngasih tahapan-tahapannya, cara menyusun laporan bisnis, cara menyusun digital marketing plan, cara membuat KPI, cara membuat analisa beban kerja misalnya, whatever gitu ya. Saya pun seperti itu ya dulu ya, misalnya sebagai seorang konsultan dulu ya bertahun-tahun yang lalu ketika saya pulang dari Amerika, sekolah di Amerika S2, ketika pulang saya kerja jadi konsultan. Ya, saya banyak belajar dari mentor saya ya. Dari pekerjaan saya langsung mentornya ngasih bimbingan, itu kan saya belajar banyak mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang konsultan. Nah selain itu, otomatis kinerja anak buah juga Anda akan meningkat ya. Kalau Anda memberikan coachnya bagus, kompetensi anak buah Anda meningkat, kan otomatis ketika kompetensi anak buah Anda meningkat, dijamin kinerjanya juga pasti akan naik. Kinerjanya akan menjadi lebih cetar membahana. Oke? Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi itu kunci ya, prinsip ya. Pertama ketika Anda mau menjadi coach, Anda fokus pada improvement, positive thinking, improvement. Jangan menyalahkan, jangan mencari-cari kesalahan. Tapi what can be done? Apa solusinya? Dan kemudian apa solusinya itu dibentangkan dalam bentuk yang lengkap. Ini loh solusinya, ini langkah-langkahnya, ini panduan cara melakukannya. Ini ukuran keberhasilannya. Dan kemudian setelah kita jabarkan anak buah kita ya diminta untuk melakukannya. Minggu depan kita lihat lagi, cek monitor. Minggu depannya monitor lagi. Itu kan luar biasa teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau Anda menjadi seorang atasan itu jangan hanya ngasih tugas, ngasih deadline, ngasih tugas, ngasih deadline tanpa pernah ngasih feedback, tanpa pernah ngasih bimbingan. No. Anda kan atasan ya, Anda mestinya kan juga punya kemampuan yang bagus. Lain persoalan kalau kemampuan Anda juga terbatas ya, misalnya tadi disuruh saya minta menyusun digital marketing plan, Anda sebagai atasan juga nggak paham apa itu digital marketing plan, nah itu kan repot. Sayanya juga nggak tahu Pak Yodia, sayanya jadi malu kalau mau ngasih arahan pada anak buah saya, sayanya sendiri juga nggak tahu, itu kan repot. Atau misalnya Anda minta anak buah Anda nyusun KPI, tapi Andanya sendiri juga nggak paham gitu ya, bagaimana nyusun KPI yang bagus. Nah itu kan kurang afdol ya. Andanya sebagai atasan juga harus ini dong. Anda sebagai seorang atasan harus paham ilmunya dong. Ya, paham ilmunya gitu ya, teman-teman ya. Paham ilmunya. Oke. Jadi Anda punya knowledge yang bagus juga tentang teknis pekerjaan dalam bidang kerjaan Anda ya, sebelum Anda menjadi coach. Anda punya teknik-teknik yang tertentu, memahami lah ya. Itu elemen penting juga ya kalau Andanya juga blank mengenai pekerjaan Anda misalnya manajer HRD, tapi Anda tidak banyak paham mengenai ilmu HRD, tidak paham mengenai rekrutmen, tidak paham mengenai performance management, tidak paham mengenai talent management. Nah itu kan ya juga kurang afdol ya, Anda tidak akan bisa ngasih coach yang bagus pada anak buah Anda. Karena ketika Anda ngasih coach itu tidak hanya ngasih ini ya, perintah ya, Anda ngasih tadi clue. Nah Anda hanya bisa ngasih clue kalau Anda paham ilmunya kan. Misalnya saya ngasih tahu cara bikin KPI kepada anak buah saya misalnya. Ya saya paham dengan sangat detail mengenai cara nyusun KPI yang bagus gitu kan.
Atau tadi saya ngasih contoh, ngasih perintah untuk menyusun digital marketing plan pada anak buah. Misalnya saya atasannya ya, saya paham bagaimana bentuk digital marketing plan yang bagus itu seperti apa. Jadi ketika saya ngasih bimbingan coach itu, saya paham. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu sesi yang kedua. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.